feel good. Trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done. Menurut kami film kali ini betul-betul seru Brad, karena menceritakan tentang kakak beradik yang punya skill mencuri mobil-mobil super mahal dari para konglomerat jahat. Itu semua mereka lakukan demi bisa bertahan hidup tanpa keberadaan orang tua. Tentunya penuh dengan aksi epik dan super edun yang semoga bisa menghibur menemani kita bertangkurak ria bersama. Oke, seperti biasa, mari ucapkan sama-sama. So, 1, 2, 3, apa? Gas! Dan tanpa banyak cekak pamatuh, don't go anywhere, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Overdrive. Jadi buat yang nanya, jangan nanya lagi judul ya. Tiap opening video kami juga dijelaskan judulnya apa, di deskripsi ada judulnya apa, di thumbnail juga ada. Oke, berarti Up the bad goes though. Focus! Alright, I heard you the first time. Tuko, I am very bad girl. Syukur. berlatar di kota Marseille, Prancis. Di awal film diperlihatkan tentang dua orang kakak beradik, yaitu Andrew sebagai kakaknya dan adiknya yang bernama Gareth. Diketahui saat itu mereka akan melakukan sebuah aksi perampokan mobil antik super mahal yang saat ini lagi dalam proses lelang dan sangat diincar oleh para konglomerat. Ternyata mobil berjenis Bugatti Atlantic tipe 57 SC alias Santuy Cinema mungkin tahun 1937 itu berhasil terjual kepada salah seorang konglomerat dengan harga fantastis, yaitu 41 juta dolar atau sekitar 600 miliar mungkin ya. Wow. Dan saat itu pula mobil tersebut diangkut menggunakan sebuah truk untuk dibawa pulang. Going twice, 41 million. Congratulations. That's us. Sementara itu Andrew dan Gareth telah bersiap untuk melakukan aksinya. Mereka membagi tugas dalam misinya itu. Dengan cara yang sangat barbar, akhirnya mereka berhasil merapat ke mobil truk sasarannya. Dengan menggunakan mobil BMW yang super edun itu, Gareth beraksi untuk berusaha memperlambat truk. Kemudian dengan mempertaruhkan nyawanya, dia memutuskan kabel rem. Hingga akhirnya mereka berhasil membawa kabur mobil super mahal itu dengan mudahnya. Keesokan harinya mereka pun membawa mobil itu ke suatu tempat dan menemui seseorang yang emang telah memesan mobil curian itu. Dia bernama Mr. Panahi. Tapi faktanya saat itu mereka malah ditipu karena Mr. Panahi dan komplotannya mengingkari kesepakatan. Dari situasi baku hantam itu, Andrew dan Gareth berhasil dilumpuhkan. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang pemilik mobil Bugatti itu yang kita panggil aja dia Mul. Dan ternyata dia merupakan orang suruhan dan anak buah dari seorang bos. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah mewah dan di sini kita mendapatkan titik terang bahwa mobil Bugatti itu dibeli oleh seorang mafia kaya raya bernama Giacomo Morier. Di sana pula Andrew dan Gareth akhirnya disekap, walaupun yang ditembak mati adalah si Mr. Panahi. Would you like to know who I am? I'm beautiful. Ternyata Giacomo tertarik pada aksi nekat Andrew dan Gareth hingga dia mengajak mereka untuk melihat koleksi mobil-mobil mahalnya. Diketahui Giacomo merupakan seorang kolektor mobil-mobil antik. BMW 327 at Aston Martin. Corvette C1. Dodge.
126 with right-handed steering. Jaguar XK 120. Exactly right. Kemudian Giacomo merencanakan sebuah trik untuk menjebak Andrew dan Garrett agar bisa menebus kesalahan mereka dengan cara mencurikan mobil-mobil untuknya. Karena jika menolak, maka Giacomo gak segan-segan untuk membunuh mereka. Dari sana Andrew dan Garrett sepakat untuk memberikan sebuah kesepakatan, mencuri mobil Ferrari 250 GTO tahun 1962 milik salah seorang mafia Jerman bernama Max Klein. Dia adalah generasi ketiga penerus tahta yang punya karakter kejam dan otak yang sangat jenius. Giacomo setuju dan memberikan mereka waktu untuk menjalankan misi selama 1 minggu. Hingga Andrew dan Garrett pun langsung bergegas untuk mempersiapkan semuanya. I must say, we can't crew up that fast. I'm taking the piss. What? I want the best for you, brother. What's that? Setibanya di rumah, terlihat seorang wanita cantik amburadul bernama Stephanie, dan dia merupakan kekasih dari Andrew. Andrew selalu berusaha untuk gak melibatkan kekasihnya dalam bisnis haram ini, ya karena takut kenapa-kenapa gitu kan. Dari sana Stephanie berinisiatif untuk membantu Andrew dan Garrett dengan caranya sendiri, yaitu mengenalkan mereka dengan temannya yang bernama Devin, yang ternyata dia adalah seorang pencopet ulung yang sangat terkenal di kota Marseille. You can call me. I don't mind. Here she comes. This woman is a known thief. I'm okay. No trouble. Setelah dipertemukan, Andrew memutuskan untuk membentuk sebuah tim demi kelancaran misi itu. Mereka minta bantuan sama Devin untuk dikenalkan dengan para driver pembalap liar, juga seseorang yang ahli dalam membuat bahan peledak. Really good. Open the safe without harming the pastries and the... 5 grand. It's your final offer. Juste pour conduire. 5 000, ça vous va? 5 grand. We're good then. Akhirnya tim pun dirasa lengkap, tapi ternyata setibanya di rumah, mereka dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang ternyata dia adalah sepupu dari Giacomo yang bernama Laurent Morier. Mereka sempat bersitegan sebelum dia menjelaskan kedatangannya, yaitu untuk bisa membantu menghubungkan mereka dengan Max Klein yang menjadi targetnya. Dia juga mengaku bahwa dia diperintah Giacomo untuk memantau agar Andrew dan Garrett menjalankan misi sesuai dengan kesepakatan, jadi takut kabur gitu. Dan singkat cerita, Laurent membawa Andrew, Garrett, dan Devin ke suatu tempat. The guy knows cool. Ternyata di tempat itu mereka dipertemukan dengan seseorang bernama Kun. Dia adalah orang suruhan Max Klein yang bisa mempertemukan mereka dengannya dengan dalih tipuan untuk melamar pekerjaan dan bergabung dengan komplotan Max Klein. Akhirnya Kun berinisiatif untuk mengetes skill mereka. Are you done yet? Di sebuah bandara kecil, Kun meminta Andrew dan timnya untuk bisa menghentikan sebuah pesawat yang akan lepas landas. Karena itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bertemu dan diterima oleh Max Klein, hingga akhirnya mereka pun langsung beraksi. Rintangan demi rintangan mereka bisa melewatinya dengan cara barbar dan edun banget. Polisi bandara pun terlihat kewalahan untuk menangkapnya, hingga akhirnya Garrett berhasil menabrak baling-baling pesawat itu. Dan dari sini diketahui ternyata bandara dan pesawat itu merupakan aset milik Max Klein. Keesokan harinya berita itu telah sampai kepada Max Klein. Kemudian mereka diundang untuk datang ke kediamannya yang super mewah itu. Max Klein percaya dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Andrew dan Garrett. You know how much a new propeller costs. We're worth it though. Tapi saat mereka akan pulang, Laurent membuat kesalahan dengan meminta Max Klein untuk memperlihatkan koleksi mobilnya.
Dan di saat itu pula Maxclaim mengetahui bahwa Lauren adalah sepupu dari Giacomo yang merupakan saingan dan musuh terbesarnya saat ini. Kemudian diketahui Maxclaim adalah seorang kolektor mobil berjenis Ferrari. Hampir semua tipe dia miliki, hingga Andrew berhasil mengetahui kode security yang dipasang di garasi itu dan memberikan security kode itu kepada Devin. It's not a car. GTO 250. Trumps them all, right? Light it up. Get out of here. Here, keep this safe. Masalah lain muncul saat mereka pulang ke rumah. Tiba-tiba di sana udah ada 2 orang yang mengaku dari Interpol. Mereka juga mengaku lagi menyelidiki aksi perampokan dan penjualan mobil ilegal di kota Marseille. Mereka mencurigai Andrew sebagai pelakunya. Dari situasi tersebut, kakak beradik itu terlihat panik dan berniat untuk pergi meninggalkan kota. Tapi saat itu Lauren mendengar semua rencana mereka dan akan melaporkannya kepada Giacomo. We need to get the hell out of here. Yeah, good luck with that. Seperti yang udah diprediksi sebelumnya, keesokan harinya saat Stephanie lagi berbelanja di sebuah pasar, dia diculik oleh si berwok mul dan dibawa ke markas Giacomo. Sementara itu di tempat lain, Andrew dan Gerard dikejar oleh anak buah mendiang Panahi yang ingin membalaskan dendam atas kematian bosnya. Now he's men. Setelah mereka berhasil selamat dari kejaran komplotan itu, akhirnya Devin memberitahu bahwa saat ini Stephanie diculik oleh komplotan Giacomo. Tanpa pikir panjang, Andrew dan Gerard langsung melabrak markas Giacomo tanpa takut dan ciut. Giacomo melakukan ini semua karena Lauren mengadukan mereka yang akan kabur dan meninggalkan kota. Hingga dari sana Giacomo menyuruh mereka untuk segera melakukan aksi pencurian itu esok hari dan Stephanie menjadi jaminannya. Keesokan harinya di pagi itu, Andrew, Gerard dan semua timnya telah bersiap untuk menjalankan misi yang mustahil dalam rangka mencuri mobil di garasi Maxclaim. Andrew sebetulnya telah membuat planning brilian, yaitu dengan cara memanipulasi seakan-akan Maxclaim ditangkap oleh polisi dengan tujuan agar dia kabur dan meninggalkan rumahnya. Yes. This is going for police. So you're gonna boost police cars. I was told to teach you that you were being raided sometime today. Clem has a lot of policemen in his pocket. We know. Just remember, you're dealing with a very smart rat. We're smarter. Tapi saat itu pula ternyata Maxclaim bersama komplotannya datang ke tempat itu karena sebetulnya dia telah mengetahui rencana busuk Giacomo selama ini. Walaupun saat itu dia hanya memperingatkan Giacomo dan pergi gitu aja. Tell you one thing. I'm always 10 steps ahead of him or Giacomo yang kekeh mempertahankan pamor dan gengsinya tetap menyuruh Andrew dan timnya untuk mencuri mobil Ferrari di garasi Maxclaim esok hari, walaupun dengan penjagaan dan sistem keamanan yang super ketat. Di malam harinya, Lauren yang disuruh untuk memantau kedua kakak beradik itu tiba-tiba dihampiri oleh Interpol. Atas situasi itu, Andrew membuat sebuah tipuan seakan-akan mereka bertengkar dengan tujuan agar Interpol nggak mencurigai rencana yang akan mereka lakukan esok hari. cousin of Monsieur Giacomo Morier from right here. I see you are still getting along so well. Morier's cousin! Ah! Son of a bitch! Dan keesokan harinya semua tim bersiap untuk melaksanakan misi itu dengan mengendarai sebuah bus. Sementara itu di tempat lain, Stephanie yang masih disekap berusaha untuk membebaskan diri dengan cara yang sangat cerdik. Come on.
Kiki. Setelah berhasil lolos, kemudian dia meretas sistem keamanan di rumah Giacomo. Karena emang Stephanie adalah seorang hacker amatir yang selama ini belajar secara otodidak. Di tempat lain, Giacomo, Mul, dan Lauren yang lagi menunggu Andrew dan timnya membawa mobil hasil curian, tiba-tiba kembali didatangi oleh kedua Interpol itu dan langsung menangkap Giacomo atas tuduhan yang gak jelas. Dari sana pula, Giacomo baru sadar akan apa yang direncanakan Andrew untuk bisa berhasil mencuri mobil di tempat yang mustahil mereka masuki, yaitu dengan cara pengalihan dan tipuan seakan-akan korbannya ditangkap polisi. Dan seketika itu pula, Giacomo meyakini bahwa saat ini Andrew dan timnya lagi mencuri semua mobilnya. Dan benar aja, ternyata saat itu Andrew dan timnya malah menyerang rumah Giacomo dengan rencana yang sangat matang. Sementara Stephanie telah mengacaukan semua penjaga dengan cara membunyikan tanda bahaya di tempat yang random, hingga semua penjaga itu kebingungan. Hingga saat itu mereka membawa kabur semua mobil yang langka dan super mahal itu. Giacomo, Mul, dan Lauren segera mengejar semua tim Andrew yang membawa kabur mobil antik bernilai ratusan juta dolar yang menjadi harta paling berharganya. Dan aksi kejar-kejaran itu pun terjadi. Dengan perencanaan yang baik, akhirnya si tangkurak Lauren berhasil dilumpuhkan dan menyisakan Giacomo yang saat itu tertinggal jauh di belakang. Tapi bukan Giacomo mafia kelas kakap namanya kalau nggak bisa melacak Andrew bersama timnya atas bantuan orang-orangnya di kota Marseille. Diketahui mereka saat itu menuju ke sebuah pelabuhan dan di sana terlihat sebuah kapal telah menunggu. Tapi saat Andrew dan Garrett melihat Giacomo yang masih mengejarnya, tiba-tiba dia menyuruh Devin untuk melakukan plan B. Dan kemudian Giacomo dan si Mul tewas secara mengenaskan. Hingga akhirnya Andrew bersama tim berhasil membawa kabur semua mobil Edun super mahal itu. Walaupun saat itu Devin memutuskan untuk gak ikut bersama mereka. Dan yang paling membuat Ratu Jantung alias mengejutkan, ternyata selama ini Andrew sebetulnya bekerja sama dengan Max Clem. Semua kejadian ini emang telah dirancang dan direncanakan jauh hari agar mereka bisa mencuri semua mobil milik Giacomo. Gimana? Sungguh Edun kan? Thanks for playing along. Anytime. Beberapa hari kemudian, Garrett, Andrew, dan Stephanie terlihat lagi bersantai dan menikmati kemenangannya di bawah menara Eiffel. Tapi saat itu Garrett terlihat galau karena dia harus berpisah dengan cewek yang dia incar, yaitu Devin. Tapi gak lama kemudian terdengar raungan sebuah mobil Edun yang ternyata adalah Ferrari milik Max Clem yang berhasil dicuri oleh Devin berkat kode keamanan yang diberikan oleh Andrew tempo hari. Dan tiba-tiba The ability to shut him up. tamat.
ending yang sungguh tak terduga, dan politik atau bukan politik siapa ya, strategi yang sungguh mengasihkan. Tapi di akhir ternyata si komplotan Andrew ini juga mengkhianati si Max Lane dengan mencuri mobil Ferrari-nya berkat bantuan Devin. Bener nggak, Brad? Asik kan filmnya kan, gak disangka-sangka gitu loh. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah belajar dari kisah kakak beradik Andrew dan Garrett ini, kita bisa mengetahui bahwa teman dan lawan adalah hal yang sulit untuk bisa diprediksi dan dibedakan. Ya mirip para politikus-politikus gitulah. Karena dalam politik ada pepatah yang mengatakan bahwa nggak ada teman yang abadi, nggak ada pula musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi untuk kelompok dan golongannya.